Gimana kalau sebenarnya Perang Dunia Ketiga sudah terjadi tanpa kita sadari? Satu fakta hari ini. Bukan perang dengan bom nuklir, bukan juga tank saling tembak di medan terbuka, tapi perang dengan cara baru, perang ekonomi, perang teknologi, perang informasi, dan operasi militer yang terjadi diam-diam. Perang yang tidak selalu terlihat, tapi dampaknya terasa di seluruh dunia. Terdengar seperti teori konspirasi? Mungkin, tapi coba kita susun satu persatu fakta yang terjadi beberapa waktu terakhir. Awal tahun 2026, dunia dikejutkan oleh sebuah peristiwa besar di Amerika Latin. Amerika Serikat melakukan operasi militer di Venezuela. Awalnya dunia hanya mengira ini tekanan politik biasa. Tapi yang terjadi jauh lebih serius. Ada ledakan di beberapa titik strategis. Terjadi kontak bersenjata dengan pasukan Venezuela. Dan akhirnya, Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap dalam operasi yang sangat cepat. Amerika berdalih bahwa Venezuela dianggap mengancam stabilitas kawasan, terlibat jaringan kriminal internasional, dan membahayakan kepentingan global. Tapi, banyak negara lain melihatnya berbeda. Mereka menilai ini bukan soal keamanan, melainkan soal kekuasaan dan sumber daya. Venezuela adalah salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Dan dalam politik global, minyak bukan cuma energi, tapi alat kendali. Setelah penangkapan itu, Rusia mengecam keras, China protes terbuka, beberapa negara Amerika Latin menuduh Amerika melakukan intervensi ilegal. Belum selesai isu Venezuela mereda, muncul babak baru yang tak kalah mengejutkan, yaitu Greenland. Pulau es raksasa ini mungkin terlihat sepi, dingin, dan tak menarik. Tapi secara geopolitik, Greenland adalah lokasi strategis paling penting di dunia modern. Kenapa? Karena di sana tersimpan banyak cadangan mineral langka, jalur laut baru akibat mencairnya es Arktik, serta posisi militer strategis antara Amerika, Eropa, dan Rusia. Amerika Serikat sudah lama ingin menguasai Greenland. Bahkan, sejak era Presiden Donald Trump di periode sebelumnya, isu membeli Greenland pernah muncul dan membuat heboh dunia. Dan sekarang, tekanan politik terhadap Denmark sebagai pemilik wilayah itu makin kuat. Bukan dengan perang terbuka, tapi lewat lobi politik, tekanan ekonomi seperti kenaikan pajak, dan kesepakatan militer. Sekali lagi, bukan perang konvensional, tapi perebutan wilayah dengan cara modern. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kemarin banyak kalian tunggu. Kenapa NATO dan Rusia hampir mustahil berdamai? Masalahnya bukan sekadar beda pendapat politik. Ini konflik yang akarnya sudah puluhan tahun. Alasan utamanya adalah trauma sejarah. Bagi Rusia, NATO bukan cuma aliansi militer. NATO adalah simbol ancaman yang terus mendekat ke perbatasan mereka sejak runtuhnya Uni Soviet. Dulu, wilayah Eropa Timur adalah zona penyangga Rusia. Sekarang, satu persatu negara bekas blok Soviet justru masuk NATO. Dari sudut pandang Rusia, itu seperti pagar pertahanan mereka perlahan didorong makin mundur. Sedangkan dari sudut pandang NATO, mereka merasa justru sedang melindungi negara-negara kecil dari potensi agresi Rusia. Dua sudut pandang yang sama-sama merasa benar. Dan itulah sumber konflik yang tak pernah selesai. Ditambah lagi perang Rusia-Ukraina membuat hubungan keduanya hampir mustahil diperbaiki. Bagi NATO, Rusia dianggap agresor. Bagi Rusia, Ukraina dianggap garis merah terakhir. Selama konflik itu belum benar-benar selesai, perdamaian NATO dan Rusia hampir mustahil terjadi. Kondisi inilah yang membuat ketegangan global terus meningkat. Di satu sisi ada NATO yang dipimpin Amerika, di sisi lain ada Rusia yang makin dekat dengan Cina. Dunia kembali terbagi menjadi blok-blok kekuatan baru. Dan jangan lupa, di balik semua ini, ada raksasa lain yang sedang menonton dengan tenang. China tidak perlu menembakkan peluru. Mereka bergerak dengan investasi, utang luar negeri, teknologi, dan jalur perdagangan global. Belt and Road Initiative, penguasaan teknologi 5G, perang chip semikonduktor dengan Amerika. Semuanya adalah bentuk perang. Perang yang tidak berisik,
tapi sangat menentukan masa depan dunia. Kalau kita lihat semua ini secara utuh, Venezuela, Greenland, NATO dengan Rusia, dan Amerika dengan China. Sebenarnya kita sedang melihat satu pola besar. Perang tidak lagi selalu soal tentara dan senjata. Sekarang, perang bisa berbentuk manipulasi ekonomi, perebutan energi, kendali informasi, serangan siber, operasi militer terbatas, dan propaganda media sosial. Dan mungkin pertanyaan terpentingnya adalah, apa dampaknya buat kita? Ketika negara besar bertarung, harga energi naik, harga pangan terguncang, nilai mata uang tidak stabil, dan biaya hidup makin mahal. Perang modern mungkin terasa jauh, tapi efeknya sampai ke dompet kita. Jadi, apakah Perang Dunia Ketiga sudah dimulai? Mungkin bukan dalam bentuk yang kita bayangkan dari film-film, tapi dalam bentuk baru yang lebih halus, lebih senyap, dan jauh lebih kompleks. Dan tanpa kita sadari, kita semua mungkin sudah hidup di dalamnya. Menurut kamu, gimana? Apakah ini benar-benar tanda Perang Dunia Baru? Atau hanya persaingan politik biasa? Tulis pendapatmu di kolom komentar.